Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Manafela Sari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas Ekonomi Syariah 5. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan tanggapan atau menanggapi video dari Bapak Abdul Wadid Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam Nusantara, yaitu tentang peradaban Arab pra-Islam. Nah, dalam video tersebut beliau menjelaskan ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya, kemudian yang kedua yaitu tentang kondisi religius, dan yang ketiga yaitu tentang kondisi politik. Nah, dalam penjelasan beliau menjelaskan apa saja sih yang terjadi di Arab sebelum Islam itu masuk, atau sebelum Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama Islam di Arab. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu tentang kondisi sosial budaya. Ya, jadi keadaan sosial budaya di Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, atau sebelum Islam masuk ke Arab, yaitu yang pertama, keadaan di sana musyrikin atau menyembah patung-patung berhala. Ya, jadi yang mereka anut itu bukanlah menyembah langsung kepada Allah, tetapi mereka semua itu sebelum Islam masuk itu menyembah yang namanya berhala, atau bisa disebut dengan musyrik ya. Jadi menjadikan patung-patung atau berhala itu sebagai tuhannya, sehingga di dekat Ka'bah sendiri pada zaman pra-Islam itu masih banyak yang namanya berhala yang mereka sembah di dekat Ka'bah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi karena mereka itu meyakini bahwa anak perempuan itu sebagai sumber aib dalam keluarga, karena tradisi mereka itu berperang. Jadi kan yang diutamakan adalah laki-laki, sedangkan perempuan bagi mereka itu hanya menyusahkan saja, karena perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Bahkan di sana itu sangat merendahkan yang namanya perempuan. Jadi apabila ada bayi perempuan yang dilahirkan, maka akan dikubur hidup-hidup pada zaman pra-Islam. Selain itu, perempuan juga dianggap tidak bisa bekerja atau mencari nafkah. Maka dari itu mereka beranggapan bahwa perempuan itu sumber dari kemiskinan. Maka dari itu mereka tidak mau apabila terlalu banyak adanya perempuan. Selain itu juga perempuan di sana itu sebagai budak. Dan yang ketiga yaitu budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Sebetulnya perbudakan itu sudah terjadi di mana-mana. Sebelum ada di Arab, di negara-negara lain pun juga sudah ada yang namanya perbudakan. Entah itu dari tahanan peperangan atau memang keturunan dari seorang budak. Akan tetapi budak di Arab itu tidak diperlakukan secara manusiawi, akan tetapi diperlakukan seperti hewan. Bahkan mereka kadang dipekerjakan di luar kemampuannya. Mereka tidak diberi hak atau bahkan disakiti, pokok tidak diberlakukan seperti layaknya seorang manusia. Mereka semuanya seenaknya sendiri pada seorang budak. Kemudian yang keempat yaitu suka berperang lantaran sebab-sebab kecil. Ya, antara suku, saudara, mereka suka berperang satu sama yang lainnya tanpa adanya masalah yang besar. Bahkan mereka berperang itu karena masalah-masalah kecil, seperti misalnya mereka berlomba berkuda. Apabila ada salah satu dari mereka yang kalah, maka yang kalah itu tidak terima. Akhirnya yang kalah itu mengajak ributlah kepada yang menang, atau membunuh dari pihak yang menang, dan keluarga pihak yang menang itu tidak terima karena keluarganya dibunuh. Maka disitulah terjadi peperangan. Jadi hanya masalah-masalah kecil yang akan menimbulkan jadi pada zaman dulu itu masalah-masalah kecil itu di diributkan atau sampai dijadikan peperangan gitu. Kemudian yang kelima yaitu suka meminum khamar. Jadi setiap pertemuan pesta mereka itu pasti minum minuman keras atau khamar. Bahkan di kedai-kedai itu juga menyediakan minuman keras. Jadi minuman keras itu di sana itu mungkin seperti air putih ya, kayak kita minum air putih. Mungkin seperti itu pada zaman pra Islam di Arab. Kemudian karena di sana juga melihat kehebatan seseorang itu dilihat dari seberapa mampukah atau seberapa banyakkah mereka dapat menghabiskan atau meminum khamar pada zaman itu. Kemudian yang keenam yaitu pergaulan bebas dan berzina. Laki-laki dan perempuan pada zaman pra-Islam di Arab tersebut berkumpul dengan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan. Bahkan ada tradisi perempuan itu bisa bergaul atau berkumpul kepada banyak lelaki. Apabila perempuan tersebut hamil, maka anak tersebut akan diberikan atau
dikasihkan kepada siapapun yang mau akan menerima anak tersebut. Jadi nauzubillah ya, semoga kita semua pada zaman sekarang dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kemudian masuk dalam poin kedua, yaitu tentang kondisi religius. Yang pertama di sana itu menganut adanya fatalisme. Jadi fatalisme itu beranggapan bahwa mereka itu meyakini hidup ini karena lewatnya waktu, seperti mati ya karena sudah tua atau sudah memang sudah waktunya, kemudian rusak karena lama, seperti itu. Mereka juga tidak meyakini adanya Tuhan, jadi seperti pada zaman dulu itu seperti ateis ya, seperti itu. Apabila ada bencana alam maka mereka beranggapan ya bahwa itu alamiah saja. Kemudian yang kedua yaitu paganisme. Jadi paganisme yaitu menyembah berhala, kemudian penduduk di sana itu mayoritas sebelum Islam masuk menyembah berhala. Kemudian biasanya pada zaman dahulu itu yang menyembah berhala itu yaitu suku Quraisy, seperti itu. Atau dan biasanya berhala yang mereka sembah yaitu berhala Lata dan Uzza. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Allah sebagai super Tuhan. Maksudnya Allah sebagai super Tuhan di sini yaitu mereka meyakini bahwa adanya Allah. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa di bawah-bawahnya Allah itu yaitu ada dewa-dewa, bukan nabi-nabi ya. Seperti kalau kita meyakini kan, kita meyakini Allah itu memiliki nabi-nabi. Tapi kalau mereka itu beranggapan bahwa Allah itu di bawah-bawahnya Allah itu ada dewa-dewa. Kemudian yang keempat yaitu monoteisme. Monoteisme yaitu mereka masih bertauhid pada Allah, menganggap Allah itu Maha Esa dan mereka itu masih mendapatkan, akan tetapi mereka beranggapan itu warisan agama dari Nabi Ibrahim dan jumlahnya tidak banyak. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang kondisi politik. Jadi kondisi politik di sana itu yang pertama adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia, di mana Persia itu Majusi, penyembah air atau api, sedangkan Romawi itu agama Kristen. Kemudian yang kedua yaitu lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Kemudian dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, yang dapat kita simpulkan bahwa peradaban Arab pra-Islam itu sangat berbeda dengan peradaban Islam. Ya, tentu saja itu sangat berbeda karena tradisi dan kemudian kebudayaan mereka itu sudah sangat berbeda dulu ya dari peradaban waktu Islam sudah masuk pada dalam Arab. Di mana peradaban Arab pra-Islam itu disebut jahiliyah karena itu tadi mereka masih menyembah namanya berhala. Terus kemanusiaan mereka itu sangatlah kurang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu pergaulannya sangat bebas, bahkan mungkin tidak ada hijab antara keduanya. Dan mereka itu sebagian tidak bertauhid atau tidak percaya dengan adanya Allah. Dan peradaban pada saat pra-Islam itu di Arab itu dianggap sangatlah lemah. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.